تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa qaumun yakhrujuna minan nari haqqun. Ini yang masih terkait dengan pembahasan syafaat itu tadi ya. Iya. Meyakini adanya ahli tauhid yang dikeluarkan dari neraka. Iya. Jadi ada ahli tauhid dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Itu masuk di dalam pembahasan syafaat. Dalil-dalil umum tentang syafaat. Yaitu di dalam hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bagaimana ada orang yang sudah menjadi arang di dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka, dilempar ke sungai kehidupan, kemudian dia tumbuh lagi. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam sorga. Iya. Makanya itu ada hadits panjangnya di Sahih Muslim itu dari Jabir radhiyallahu taala anhu tentang kisah anak muda. Sekelompok anak muda dari kalangan Khawarij. Mereka sudah mau melakukan kudeta. Tapi mereka berkata, tunggu dulu. Kita pergi haji dulu. Pergilah mereka haji di Mekah. Setelah haji tunggu dulu. Kita kunjungan ke kota Medina dulu. Nah, mereka undur lagi. Pergilah ke kota Medina. Begitu sampai di kota Medina, dia temukan ada seorang syekh yang bersandar di tiang Masjid Nabawi. Ditari oleh manusia. Dan syekh ini menyampaikan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu tadi tentang kisah al-jahannamiyun. Orang-orang yang sudah di dalam neraka jahanam dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Maka ini orang-orang Khawarij langsung bertanya kepada Jabir, sebab ini meruntuhkan semua bid'ah mereka yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Ini buktinya ada, dikeluarkan dari neraka. Andai kata mereka kafir, nggak mungkin dikeluarkan dari api neraka. Maka akhirnya mereka pun bertanya kepada Jabir. Mereka tanya, siapa syekh ini? Ternyata dia adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun tanya, apakah benar kamu dengar itu dari Nabi? Maka Jabir pun menegaskan, hal itu dia dengar langsung dari Nabi, bukan sekali, dua kali. Tapi beliau didengar oleh kedua telinganya, dihafal oleh hatinya, tersimpan di dalam dadanya. Terangkan oleh Jabir. Maka semua anak muda itu rujuk dari pemahaman Khawarijnya kecuali satu orang. Jelas ya? Itu pentingnya pengaruh para ulama di tengah manusia. Dan itu pentingnya kenapa anak-anak muda itu kalau ingin bagus di dalam tumbuh beragama, itu duduknya di majelis-majelis ilmu, belajar dari ahli sunnah. Iya, itu adalah sebab yang menyelamatkan mereka. Baik, jadi maksudnya kisah tentang adanya kaum dikeluarkan dari neraka itu adalah hal yang benar. Iya, keluar dengan syafaat. Dan yang paling terakhir keluar itu disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah dan hadits Abu Sa'id Al-Khudri di riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Ya. Orang yang sudah sangat lama dalam neraka, sampai penduduk neraka saja mengira dia ini sama dengan mereka, orang kekal dalam neraka. Saking lamanya dia dalam neraka. Maka orang ini pun berdoa kepada Allah dengan segala permohonannya. Maka Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, barangkali kalau aku kabulkan doamu, kamu akan meminta yang lain. Maka dia berkata, ya Allah, saya hanya memohon hal itu. Dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat berat bahwa dia tidak minta itu. Ya Allah, jauhkan wajah saya dari neraka ini. Itu saja yang dia minta. Saya tidak minta yang lain. Maka Allah kabulkan doanya, dikeluarkan dia dari api neraka. Beradalah di antara sorga dan neraka. Iya. Begitu lama dia antara sorga dan neraka, dia melihat sorga di kejauhan. Akhirnya dia berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah saya ke sorga. Saya tidak ada permintaan kecuali itu. Maka Allah berfirman kepadanya, betapa pengkhianatnya kamu, hai anak Adam.
Sudah kamu bilang tidak minta lagi yang lain, sekarang kamu minta lagi, didekatkan ke surga. Terus dia mohon dan bersumpah dengan sumpah yang berat. Cuman ingin didekatkan saja. Begitu didekatkan ke surga, tidak lama dia berkata, ya Allah masukkanlah saya ke surga. Jelas ya? Dan Nabi SAW tersenyum ketika menyampaikan hadis tersebut. Maka ia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Iya. Dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, berangan-anganlah apa yang kamu inginkan. Maka dia pun berangan-angan apa yang diinginkan di surga. Berangan-angan. Terus dikatakan, terus berangan-angan. Maka dia lanjut berangan-angan sampai habis sudah segala sesuatu yang bisa diangan-angankan. Tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan. Maka Allah berfirman, aku berikan untukmu semisal dengannya, atau apa yang kamu minta dan yang semisal dengannya. Tapi ditambah oleh Abu Sa'id, bahkan saya mendengarnya, aku berikan untukmu apa yang kamu minta dan 10 hal yang semisal dengannya. Ini orang yang paling rendah kedudukannya di sorga. Itu yang dia dapatkan. Ya, kira-kira bagaimana dengan orang yang di atasnya dari kenikmatan di penduduk sorga itu. Nasallallahu min fadlihi wa karamihi. Baik, jadi ini ahli tauhid ya, dikeluarkan dari neraka. Pembahasan yang kedua, keutamaan ahli tauhid. Ini pembahasan tentang pentingnya seorang itu belajar tauhid. Ya, khususnya dia memahami tentang mana-mana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid uluhiyah. Yang banyak manusia subhanallah di tauhid uluhiyah ini kacau di dalam memahaminya. Sebab itu pokok dia dihitung sebagai ahli tauhid di pembahasan tauhid uluhiyah. Karena seorang itu perlu mengkaji buku-buku tentang tauhid, dia dalami dengan sangat baik supaya dia masuk. Itu modal yang paling utamanya, modal terbesarnya, modal yang terbesarnya.